Saya Nabila Aulia. Saya Gabriela Jolin. Saya Gabriela Natasha. Saya Diandra Antanafi. Saya Mafira Unanti. Saya Fatimah Nurinda. Saya Latif Baradi. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan mengenai alat fire sprinkler otomatis. Harapannya melalui penjelasan ini kita semua dapat mengetahui bagaimana sistem fire sprinkler bekerja dan pentingnya alat ini untuk memadamkan api secara otomatis. Pertama adalah definisi dari alat sprinkler otomatis. Menurut Badan Standarisasi Nasional melalui SNI 0339892000, alat sprinkler otomatis adalah sistem pemadam api yang dipasang tetap di dalam bangunan dan secara otomatis akan mengeluarkan air ketika terdeteksi peningkatan suhu akibat kebakaran. Biasanya pada suhu sekitar 57 derajat Celcius sampai 93 derajat Celcius. Kemudian ada bagian dari sprinkler otomatis, yaitu ada kepala sprinkler, sumber air, jaringan pipa, kartu kontrol, sistem alarm, detektor panas, dan juga pompa kebakaran. Untuk penjelasannya akan dilanjutkan oleh teman saya. Kepala sprinkler, bagian ini berfungsi untuk menyemprotkan air saat terjadi kebakaran. Nah, bagian ini adalah bagian paling luar dari sprinkler otomatis. Pada komponennya dilengkapi dengan elemen thermal, seperti kaca berisi cairan yang akan pecah jika terkena tekanan dari panas. Selanjutnya ada water supply atau sumber air. Nah, sumber air ini berupa groundwater tank atau sebuah wadah besar yang berisi pasokan air yang digunakan untuk memadamkan api. Next, ada jaringan pipa atau pipa network. Saluran ini mengalirkan air bertekanan dari sumber air tadi ke kepala sprinkler. Nah, ibaratnya jaringan pipa adalah pembuluh darah jika di dalam tubuh manusia. Jaringan ini terdiri dari dua jenis, yaitu mainline pipe atau saluran utama dan branch pipe, saluran cabang. Pipa-pipa ini dirancang untuk menahan tekanan air tinggi dan tentunya sesuai standar keselamatan yang berlaku. Selanjutnya ada katup kontrol. Nah, komponen fire sprinkler ini berfungsi untuk mengatur aliran air ke jaringan pipa dan head sprinkler. Terdapat beberapa jenis katup kontrol dalam instalasi fire sprinkler system, termasuk main control valve, alarm valve, dan zone control valve. Katup kontrol utama atau main control valve yaitu berfungsi untuk mengontrol aliran air ke seluruh sistem sprinkler, digunakan untuk mematikan suplai air setelah kebakaran padam atau untuk keperluan pemeliharaan. Selanjutnya ada katup alarm atau alarm check valve, mengontrol aliran air ke dalam sistem dan berfungsi satu arah, mengaktifkan alarm ketika air mulai mengalir ke dalam sistem yang menandakan adanya sprinkler yang pecah atau aktif. Selanjutnya ada katup uji alarm, alarm test valve, memungkinkan pengujian fungsi alarm tanpa harus mengaktifkan seluruh sistem atau menguras air secara total. Kemudian ada sistem alarm. Ketika sprinkler diaktifkan, alarm akan berbunyi untuk memperingatkan penghuni dan menginformasikan lokasi kebakaran. Komponen alarm dalam fire sprinkler dapat berupa suara sirine, lampu berkedip, atau notifikasi digital ke pusat pemantauan kebakaran. Selanjutnya yaitu detektor panas atau heat detector, merupakan komponen fire alarm yang berfungsi untuk mendeteksi peningkatan suhu yang menandakan kebakaran. Terdapat dua jenis utama, yaitu fixed temperature heat detector atau beroperasi pada suhu tetap, dan rate of rise heat detector atau mendeteksi kenaikan suhu yang cepat. Lalu alat penghenti air atau water flow switch. Fungsi komponen fire sprinkler ini adalah untuk mendeteksi aliran air dalam sistem dan mengirim sinyal ke sistem alarm kebakaran. Alat ini dipasang di jaringan pipa dan akan mengirim sinyal ketika mendeteksi aliran air akibat aktivasi kepala sprinkler. Sinyal ini akan memicu sistem alarm dan memberitahu petugas pemadam mengenai lokasi kebakaran. Penghentian air memastikan bahwa sistem alarm yang aktif ketika ada aliran nyata yang disebabkan oleh kebakaran, yang mengurangi kemungkinan alarm palsu. Dan yang terakhir yaitu sistem pompa kebakaran atau fire pump, yaitu komponen fire sprinkle untuk meningkatkan tekanan air dalam sistem fire sprinkle untuk memastikan penyemprotan air yang efektif. Pompa kebakaran digunakan terutama dalam bangunan besar atau gedung yang bertingkat tinggi. Komponen fire sprinkle ini terhubung ke sumber air dan akan menyala otomatis saat tekanan air dalam sistem turun di bawah ambang batas tertentu. Baik, selanjutnya adalah cara kerja aktivasi sprinkler otomatis melalui sensor suhu. Sprinkler otomatis bekerja saat suhu di sekitarnya naik akibat kebakaran. Di dalam kepala sprinkler otomatis terdapat bola kaca berisi cairan yang dapat mengembang saat terkena panas. Jika suhu mencapai batas tertentu, misalnya 68 derajat, bola kaca akan pecah sehingga katup akan terbuka dan air bertekanan langsung menyemprot untuk memadamkan api. Untuk cara kerja sprinkler, dengan pengaliran air ke kepala sprinkler, yaitu air disuplai dari tangki atau reservoir melalui jalur pipa utama dan pipa cabang. Biasanya tekanan air dijaga sekitar 10-14 bar untuk memastikan distribusi air yang merata. Pada bangunan bertingkat, biasanya sprinkler berjumlah 100 hingga 130 unit sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan. Cara kerja sprinkler penyemprotan air untuk memadamkan api. Penyemprotan air untuk pemadaman api. Sprinkler bekerja secara otomatis ketika panas dari api memecahkan kepala sprinkler yang sensitif terhadap suhu, sehingga membuka katup dan menyemprotkan air bertekanan ke area yang terbakar. Saat elemen sensitif suhu rusak, air yang sudah berada di bawah tekanan dalam sistem pipa akan langsung mengalir dan disemprotkan melalui kepala sprinkler yang aktif.
Air menyerap panas dari api dan area sekitarnya, sehingga menurunkan suhu dan intensitas api secara efektif. Ketika air berubah menjadi uap, ia dapat menggantikan oksigen di sekitar api, sehingga mematikan api. Selain cara penggunaan, juga terdapat sistem kerja sprinkler otomatis secara teknis. Ada 5 tahapan, yaitu pertama adalah deteksi awal. Deteksi awal ini merupakan ketika sprinkler ini mendeteksi panas dari api melalui bola kaca berisi cairan sensitif suhu. Nah, saat suhunya mencapai batas yaitu sekitar 68 derajat Celcius, cairan ini memuai dan bola pecah. Pecahnya bola ini menandakan area tersebut panas akibat kebakaran. Sistem ini hanya merespon suhu dan bukan asap. Kalau asap menggunakan smoke detector. Karena itu penempatannya harus strategis agar cepat mendeteksi panas. Tahap ini jadi tanda awal aktivasi sistem sprinkler otomatis. Yang kedua yaitu tahapan di mana aktivasi kepala sprinkler elemen thermal yang pecah. Nah, setelah bola kaca ini pecah, penutup kepala sprinkler ini terbuka dan kemudian air itu siap keluar. Air yang mengalir melalui lubang lalu disebarkan ke deflektor ke area yang terbakar. Nah, semprotan ini menurunkan suhu dan menahan penyebaran api. Hanya sprinkler di area panas yang aktif, bukan seluruh sistem. Nah, desain ini itu membuat pemadaman menjadi lebih efisien dan mengurangi kerusakan air. Yang ketiga ada aliran air. Nah, aliran air ini sendiri sumbernya beragam. Ada yang dari tangki, ada juga yang dari pipa utama. Air dari tangki atau pipa utama ini langsung dialirkan ke kepala sprinkler yang sedang aktif. Tekanannya dijaga agar pompa mendapat semprotan yang cukup kuat untuk mengalirkan air dengan lancar. Saat air ini mengalir, sistem alarm otomatis ikut aktif. Air yang menyebar ke area api ini menurunkan suhu dengan cukup cepat. Tahapan ini menuntaskan proses di mana pemadaman otomatis tanpa bantuan manusia menggunakan sprinkler otomatis. Kemudian, proses yang selanjutnya adalah penyemprotan air. Pada proses ini, air menyebar melalui kepala sprinkler ke area terbakar, yang berfungsi untuk menurunkan suhu dan memadamkan api. Dan proses yang terakhir adalah pendinginan dan pencegahan. Pada proses ini, sistem menjaga suhu tetap rendah agar api tidak semakin membesar dan menyebar ke area yang lebih luas. Dari yang sudah dijelaskan oleh teman-teman saya, dapat disimpulkan bahwa sistem sprinkler adalah instalasi pemadam kebakaran otomatis yang bekerja berdasarkan peningkatan suhu. Komponen utamanya meliputi kepala sprinkler, sumber air, jaringan pipa, katup kontrol, sistem alarm, detektor panas, water flow switch, dan pompa kebakaran. Untuk cara kerjanya sendiri, ketika suhu mencapai ambang tertentu, elemen internal pada kepala sprinkler pecah. Air bertekanan mengalir melalui pipa dan menyemprot ke area terbakar. Selain memadamkan api, sistem ini juga berfungsi pendinginan ruangan dan mencegah penyebaran kebakaran, sehingga menjadi salah satu sistem proteksi kebakaran paling efektif untuk bangunan. Sprinkler otomatis sendiri merupakan bagian dari suatu alat kesiapsiagaan bencana yang dapat mengamankan kita dari bencana seperti kebakaran dalam laboratorium. Setiap pengguna laboratorium harus siap menghadapi keadaan darurat, kenali jadwal evakuasi, lokasi APAR, dan kotak PDKK saat terjadi bencana seperti kebakaran atau gempa. Hentikan aktivitas kamu, amankan diri, dan ikuti instruksi petugas. Gunakan APD dan tetap tenang. Kedisiplinan dan kesiapsiagaan dapat menjadi poin penting yang dapat menyelamatkan kita semua ketika jadi bencana dalam laboratorium. Sekian presentasi dari kami mengenai alat fire sprinkler otomatis. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi. Sekian dan sampai jumpa. See you, Besti!